Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, kami menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan pemustaka untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama berada di dalam ruangan. Kemudian, petugas mengecek suhu serta menanyakan maksud dan tujuan pemustaka. Seluruh pelayanan perpustakaan menggunakan sistem otomasi, yaitu aplikasi Inlist Lite. Petugas mengarahkan pemustaka untuk mengisi buku tamu di komputer yang telah disediakan. Untuk menjadi anggota perpustakaan, pemustaka wajib menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk Kota Singkawang untuk masyarakat umum, atau fotokopi kartu mahasiswa Kota Singkawang, atau fotokopi kartu pelajar untuk SMP dan SMA Kota Singkawang, atau fotokopi kartu keluarga untuk TK dan SD Kota Singkawang, serta mengisi formulir yang telah disediakan petugas. Setelah itu, petugas mengambil foto dan mengentri data pemustaka. Lalu, petugas memproses data, mencetak kartu anggota, dan memberikan kartu anggota kepada pemustaka. Bagi pemustaka yang sudah memiliki kartu anggota perpustakaan, wajib membawa kartu anggotanya setiap kali berkunjung. Selain itu juga dapat digunakan untuk meminjam buku. Untuk mengetahui ketersediaan judul buku yang ingin dipinjam, pemustaka bisa menggunakan layanan OPAK, Online Public Access Catalog atau katalog online yang kami sediakan. Jika pemustaka sudah menemukan judul buku yang dicarinya, maka petugas akan membantu pemustaka untuk mengetahui di mana letak keberadaan fisik buku tersebut. Setelah menemukan buku yang dicarinya, pemustaka kemudian menyerahkan kartu anggota beserta buku yang akan dipinjam. Lalu petugas memprosesnya. Setelah data peminjam terentri, petugas menyerahkan kartu anggota beserta buku yang dipinjam kepada pemustaka. Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Dalam rangka meningkatkan minat baca bagi masyarakat Kota Singkawang, Perpustakaan Daerah Kota Singkawang menyediakan fasilitas untuk membaca e-book, baik itu secara online maupun offline. eSingkawang Hebat merupakan aplikasi e-book yang bisa didownload oleh pengguna Android melalui Play Store. Atau selain itu, pemustaka juga bisa membaca melalui komputer e-book yang kami sediakan. Adapun cara membaca buku di eSingkawang Hebat yaitu cukup dengan login melalui akun Facebook dan email yang sudah terdaftar. Kemudian, pilih judul buku yang ingin kita pinjam, lalu klik pinjam, kemudian download. Dan buku siap dibaca. Selain itu, berbagai jenis e-book fiksi dan non-fiksi juga kami sediakan dalam bentuk offline. Untuk kategori non-fiksi, salah satunya adalah ilmu agama, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan untuk kategori fiksi, salah satunya adalah novel populer yang berjudul 5 cm. Silahkan klik judul yang ingin dibaca pada tampilan desktop, lalu baca e-booknya. Yuk ke Perpustakaan Daerah Kota Singkawang, kami tunggu kedatangannya.
Jalan masih terbentang jauh untuk menggapai segala harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, kami menerapkan protokol kesehatan dengan mewajibkan pemustaka untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama berada di dalam ruangan. Kemudian, petugas mengecek suhu serta menanyakan maksud dan tujuan pemustaka. Seluruh pelayanan perpustakaan menggunakan sistem otomasi, yaitu aplikasi InListLite. Petugas mengarahkan pemustaka untuk mengisi buku tamu di komputer yang telah disediakan. Untuk menjadi anggota perpustakaan, pemustaka wajib menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk Kota Singkawang untuk masyarakat umum, atau fotokopi kartu mahasiswa Kota Singkawang, atau fotokopi kartu pelajar untuk SMP dan SMA Kota Singkawang, atau fotokopi kartu keluarga untuk TK dan SD Kota Singkawang, serta mengisi formulir yang telah disediakan petugas. Setelah itu,
Petugas mengambil foto dan mengentri data pemustaka. Lalu, petugas memproses data, mencetak kartu anggota, dan memberikan kartu anggota kepada pemustaka. Bagi pemustaka yang sudah memiliki kartu anggota perpustakaan, wajib membawa kartu anggotanya setiap kali berkunjung. Selain itu juga dapat digunakan untuk meminjam buku. Untuk mengetahui ketersediaan judul buku yang ingin dipinjam, pemustaka bisa menggunakan layanan OPAK, Online Public Access Catalog atau katalog online yang kami sediakan. Jika pemustaka sudah menemukan judul buku yang dicarinya, maka petugas akan membantu pemustaka untuk mengetahui di mana letak keberadaan fisik buku tersebut. Setelah menemukan buku yang dicarinya, pemustaka kemudian menyerahkan kartu anggota beserta buku yang akan dipinjam. Lalu petugas memprosesnya. Setelah data peminjam terentri, petugas menyerahkan kartu anggota beserta buku yang dipinjam kepada pemustaka. Tunjukkan ke nanti. Lah, tunggu bahan-bahannya sebagai berikut. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dihukum karena bersalah melakukan sesuatu. Perigi membawa lentera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang beserta jajaran. Yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu narasumber yang luar biasa yang nantinya akan kita perkenalkan satu persatu pada sesi pemateri. Bapak Ibu, adik-adik peserta motivasi peningkatan minat baca dengan tema kerajinan menghias toples dengan kain goni pada hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2021 yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang cerah ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia sehingga kita pada hari ini mampu melaksanakan kegiatan ini dan mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita selalu haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga membawa kita kepada zaman penuh kemenangan, zaman penuh keislaman dan mudah-mudahan beliau selalu memberikan syafaat kepada kita sampai pada hari kemudian nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati beserta ibu-ibu narasumber yang cantik-cantik yang kami banggakan dan kami cintai, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan ini dengan secara daring. Jadi kita nanti pun akan pandu acara ini dengan penuh santai, penuh kekeluargaan, sehingga nanti para peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan secara spontanitas, bisa melakukan atau memberikan instruksi serta pertanyaan apabila dirasakan ada kesulitan-kesulitan yang nanti disampaikan oleh Ibu narasumber. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk menyapa para peserta. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Apakah bisa mendengarkan kami? Nggak dibuka.
Sekali lagi, Bapak Ibu peserta, apakah bisa mendengarkan kami? Sambung enggak? Baik. Mudah-mudahan artinya tidak ada masalah dalam sistem audio maupun sistem video. Baik, kita akan menginjak pada acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan. Untuk itu, kami harapkan para peserta dimohon berdiri. Perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harga manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harga manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Persilakan duduk kembali.
Baik, Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, serta kedua narasumber yang saya banggakan dan saya cintai, perlu kami informasikan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang, walaupun saat ini dalam keadaan pandemi, tetapi tetap memberikan akses bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh kita untuk tetap menggali ilmu pengetahuan. Di mana pada hari ini kita akan melakukan kegiatan yang mungkin bagi Bapak Ibu atau seluruh peserta, kenapa kok perpustakaan Kota Singkawang yang harusnya barangkali secara eksplisit terpikir oleh kita mengelola buku, pada hari ini kok justru melakukan kegiatan bagaimana membuat kerajinan menghias toples. Inilah Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa perpustakaan dan kearsipan Kota Singkawang bukan hanya memberikan informasi lewat buku maupun lewat digital, akan tetapi secara real maupun atau secara nyata juga memberikan pembekalan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat dengan berbagai macam media, antara lain seperti yang kita lakukan pada hari ini, bahwa kita akan melakukan kegiatan dalam hal ini kerajinan menghias toples yang tadinya kita peruntukkan kegiatan ini kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa menggali ilmu pengetahuan bukan hanya lewat buku, tapi juga bisa langsung melalui narasumber, dan ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Singkawang. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tanpa berpanjang lebar, tanpa terlalu banyak basa-basi, kita akan panggil narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah dua kakak beradik. Dua kakak beradik yang cantik-cantik yang telah saya kenal lama kepada beliau, yang saya tidak meragukan lagi kepiawaian ilmu mereka. Dan nanti pada saat pemateri memberikan materi agar bisa kita simak secara seksama, dan mungkin nanti teknisnya saya katakan dari awal tadi, pada hari ini kita lakukan secara santai. Barangkali jika ada kesulitan-kesulitan bisa kita langsung melakukan interupsi dan langsung bertanya kepada narasumber kita. Baik, untuk itu saya perlu memanggil dua orang narasumber. Yang pertama, Ibu Gita. Kemudian yang kedua, Ibu Asdiana. Saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa beliau adalah dua orang kakak beradik yang sangat piawai dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan artinya pada hari ini mereka bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Dan nanti semoga pada kegiatan ini masing-masing peserta bisa secara interaktif langsung kepada dua orang narasumber kita seperti terlihat pada layar kita. Cantik-cantik dan alhamdulillah segar bugar, sehat-sehat Ibu ya. Oke, barangkali pada hari ini mohon berbagi ilmu pengetahuan untuk masyarakat kita di Kota Singkawang ini Ibu. Nah, inilah dia, perlu saya sampaikan bahwa yang pertama Ibu Gita, beliau adalah seorang pensiunan pegawai negeri sipil dan merupakan anggota PKK Kota Singkawang dari Pokja 2, yang memang tugas beliau adalah menyampaikan atau mendidik masyarakat, khususnya ibu-ibu di bidang keterampilan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kemudian di sebelah kanan beliau adalah Ibu Asdiana. Beliau ini merupakan tokoh masyarakat yang banyak sekali organisasi beliau, antara lain yang pernah saya ikuti bersama beliau. Beliau adalah penggalak masyarakat sadar hukum Kota Singkawang, khususnya bagi para ibu-ibu dan generasi muda. Dan sekali lagi tidak perlu kita ragukan kepiawaian beliau dalam
memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Assalamualaikum Bu Asdiana. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bapak Ibu yang kami hormati, peserta menghias toples pada hari ini yang saya banggakan dan saya cintai. Untuk mempersingkat waktu, inilah dia kedua narasumber kita. Untuk itu sebelumnya mohon diberikan aplaus kepada dua narasumber kita. Beri aplaus yang meriah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Gita maupun Bu Asdiana untuk langsung mengambil alih, untuk langsung oper handle kalau istilah radio itu, menangani atau menyampaikan materi kepada masyarakat kita Kota Singkawang. Kepada Ibu Gita dan Ibu Asdiana, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami berdua, yaitu saya Bu Asdiana dan Ibu Gita Herneli, akan menyampaikan atau memberikan sedikit pengalaman kami untuk membuat hiasan toples, ya, hiasan toples, dan bahan-bahan bakunya adalah sebagai berikut. Pertama kali ini tempat bekas toples, ya, Herbalife yang kami gunakan ini. Namun adik-adik atau ibu-ibu juga bisa menggunakan toples yang lain yang bisa kita beli di pasaran bebas dengan harga yang murah, barangkali hanya 5.000 satu. Tapi tidak ada hiasannya. Nanti akan kita hias sedemikian rupa supaya kelihatan cantik, menarik dan apik gitu. Kemudian setelah ini kita menggunakan karung goni. Ini karung goni ini juga bisa kita beli di pasar ataupun bekas kita membeli kacang atau cabai kering atau apa, ya. Nanti ini harus kita cuci terlebih dahulu. Kita cuci terlebih dahulu sampai benar-benar bersih dan kita jemur sampai kering. Kemudian selanjutnya adalah ini alat untuk lem tembak namanya, ya, lem ini. Ini lem lilin, ini pakai lilin nih, lilinnya. Kemudian kita juga mempunyai tali rami dari karung juga. Ini bisa kita beli di toko, ya, toko yang menjual barang-barang seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah bahan-bahan, misalnya bahan burkat ataupun bahan-bahan lain yang kita inginkan. Tapi kalau bahan burkat ini lebih bagus karena dia kerawang, ada kerawangnya dan lebih menempel dan hasilnya lebih bagus. Di sini kami menggunakan warnanya warna hijau toska, ya, seperti baju kami PKK. Kemudian di sini juga ada bunga-bunga bekas, ya. Ini kita menggunakan barang-barang bekas ini. Ini bunga-bunga bekas, bunga lama yang sudah kita mungkin tidak terpakai lagi dan tidak matching juga untuk kita letakkan di meja ruang tamu kita. Jadi kita cuci yang bersih, kemudian nanti akan ada gunanya ini. Begitu juga bahan-bahan seperti ini juga kita bisa beli juga, bisa buat sendiri juga. Kita juga bisa, mungkin anak-anak kita punya boneka-boneka kecil untuk biar imut-imut lucu, ya, nantinya. Di sini juga kita harus punya tokai atau korek api, ya, untuk membuang bulu. Untuk apabila nanti bulu. Setelah kita pasang, ini karung goni kan banyak bulunya, nanti biar bisa rapi gitu. Baik, kita mulai saja, Bu Kita, bagaimana di awalnya? Pertama kali ya, adalah kita panaskan dulu alat lem tembak. Jadi Bapak Ibu agar diperhatikan, ini ibu-ibu kita yang cantik ini sudah akan mempraktekkan bagaimana cara membuat toples. Mungkin Bu perlu diceritakan dulu, Bu. Sudah berapa lama pengalaman membuat barang seperti ini? Mungkin untuk pengetahuan bagi peserta kita pada hari ini.
Jadi supaya mereka Jadi tidak khawatir gitu. Jadi Pak Hobi, ini telah lama kalau kami secara pribadi melaksanakan ini, dan ini sudah bisa kita jual kemana saja. Kalau misalnya kita di PKK pernah melaksanakan ini untuk kami peragakan di kelurahan, kecamatan, dan ini kegunaannya adalah, ini hasil akhirnya seperti ini. Kegunaannya karena ini sangat rekat sekali, ini bagus sekali, kedap ya, jadi tidak cepat kena angin gitu. Ini bisa untuk meletakkan permen misalnya di dalamnya atau kacang-kacangan gitu. Apalagi kalau kita untuk lebaran. Nah, ini lebih cantik. Kalau misalnya dia sepasang berapa, 4 atau 5 gitu. Dan ini sudah lama kami lakukan. Ya, berarti Bu, artinya kegiatan ini yang dilakukan oleh kedua Ibu narasumber ini yang dirasakan oleh masyarakat maupun Ibu itu sendiri bahwa yang dilakukan ini bisa juga menambah ekonomi keluarga. Ya, Seperti itu. Menghasilkan pendapatan Bagi keluarga. Jadi Bapak Ibu yang peserta jangan khawatir. Ternyata di samping untuk memperindah di rumah kita sendiri juga kita produksi bisa untuk menghasilkan sumber pendapatan bagi keluarga. Nah, jadi silakan Ibu, sambil Bu ya. Jadi nanti kita sifatnya saya katakan tadi ngobrol santai. Kalau memang nanti peserta ada pertanyaan, jadi silakan langsung instruksi atau langsung kepada narasumber. Silakan Ibu, lanjutkan. Jadi pertama kali itu kita memotong kain goni ini kira-kira kalau seperti ini kan Seukuran seukuran toples. toples ini. Agak dilebihkan sedikit gitu supaya nanti ndak kekurangan bahannya. Lebihkan sedikit, nanti sisanya akan kita gunting. Kalau ini sudah mulai panas, Nah, kita udah bisa ini memulai. Kita sudah bisa memulainya untuk ngelemnya, dilemkan dulu di Ini bagian. saya mulai, Nah, di bagian sini. ya, kita mulai. Nah, kemudian langsung menempel ya, langsung menempel. Jadi memulainya di sebelah situ ya, mulai dari di sebelah sininya ya. Jadi Nggak usah kalau dari atas, dari kalau sininya. karungnya ada pakai dicatnya ini, jadi kita balik saja. Jadi biar enggak terlalu jelas ininya. Kita balikkan. Nah, seperti ini kita balikkan. Ini kita lem keseluruhan. Biar agak lengket di sininya juga kita kasih lem. Kita tarik sambil kita Ya, harus press, ya, tekan-tekan. harus ngepres. Jadi jangan ada terjadi gelembung-gelembung. Kita lakukan hingga hampir bertemu. Hingga bertemu lah. Nanti kita sisakan sedikit di sini. Kemudian digunting. Sisanya itu kita gunting. Kita lem lagi untuk menemukannya. Kemudian sisa-sisa ini digunting lagi. Dirapihkan, dipaskan ya, dipaskan dengan daerah sebelah sini, dipaskan. Di atas juga digunting. Jadi waktu mengguntingnya dipaskan di sebelah sini ya. Jangan di sini, di sebelah sini supaya kita nanti buka tutupnya lebih mudah. Makasih ya. Kemudian
untuk bawahnya kita bikin segini. Jadi diukur seukuran ini ya supaya dia bisa pas. Nah, seperti ini. Digunting kembali, Kita gunting. dirapikan. Kemudian kita tutup sisanya dengan tali. Tali yang mulai tadi sini. tuh, tali Ya, yang saya maksud tadi. Tali rami. Tali rami bisa kita beli di toko-toko ya, toko-toko yang khusus menjual barang-barang seperti ini. Di mall. Nah, Di mall ada di mall maksudnya. Tali rami jadi Di dari karung. DIY di atas. Jadi Ini kita tutup biar nampak biar rapi. enggak kelihatan serat-seratnya yang bekas serat berseliweran. karung-karung, serat karung goni itu biar enggak kelihatan. Sekitar 6 baris kali. Sampai tertutup habis ya, sampai tertutup habis. Bisa Tertutup bekas 5 atau 6 kali putaran. Ya, sampai dia rapi. Ini sambil Bu Asdiana ini kalau apa namanya potensi ekonomisnya nilai jualnya untuk satu toples Ya. biasa berapa Bu? 35.000. Nah, 35.000. Jadi begini, menurut saya begini Pak, kalau misalnya hiasan, ini kadang-kadang hiasan ini juga kan seperti boneka ini mungkin kita beli kan, Ya. kita beli. Nah, kecuali kalau memang semuanya kita menggunakan bahan daur ulang, misalnya bunga-bunga bekas apa gitu, berarti tidak terlalu banyak biaya. Ya, Jadi mungkin harganya bisa 30.000. Tapi Ya. kalau misalnya kita ada yang Banyak barang menggunakan dibeli, hiasan. hiasannya, harganya sekitar 35. Bahkan juga bisa sampai 40.000 kalau memang. bahkan mungkin bisa lebih dari itu ketika kita banyak menggunakan aksesoris yang Ya, yang lebih bagus. kan gitu. Ini bisa pakai mutiara, misalnya Ya. gitu. Bisa pakai pernik-pernik yang harus kita beli, misalnya batu-batuan, gitu kan. Nah, ternyata Bapak Ibu peserta apa yang dilakukan oleh narasumber kita, apabila kita bisa kreasi lagi akan menjadi lebih baik, tentu akan lebih memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi tinggal inovasi apa yang harus kita lakukan, yang jelas ilmu awalnya setelah kita dapatkan Ya. dari kedua narasumber kita ini. Ini tingkat Dan dasar. tentu nanti ada kata dari peserta kita ada kesulitan-kesulitan Bu, apa bisa kita nanti
langsung artinya mereka berhubungan dengan ibu atau artinya mohon bimbingan. Boleh. Nah, Nanti ini kita kasih nomor HP. ya, ini satu lagi Bapak Ibu peluang yang diberikan oleh kedua narasumber kita. Kalau memang ternyata dalam kegiatan ini nanti ada kesulitan, bisa nanti secara langsung kurang jelas bisa secara langsung kepada dua narasumber kita ini yang dengan senang hati untuk mengajarkan, menurunkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Sehingga tidak usah ragu-ragu atau jangan ragu-ragu untuk belajar dalam rangka menambah ilmu pengetahuan. Dan yang paling penting lagi bahwa kegiatan ini atau kerajinan tangan ini bisa menambah ekonomi keluarga. Paling tidak di zaman pandemi ini yang tadinya mengurangi aktivitas kita berada di luar rumah, sehingga sekarang di rumah kita punya kesibukan. Kesibukan itu sendiri bisa menghasilkan ataupun menambah nilai ekonomi kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi kembali tadi kalau yang di sebelah sininya kembali kepada narasumber kita. Kalau tadi di sebelah sini Di sebelah atas, sekarang di sebelah bawah ditutup. Jadi enggak masuk tuh. enggak masuk. Masuk. Tetap masuk. Oh, masuk. Tetap masuk. Ya. Kita tutup juga Di sebelah bawahnya, di sebelah bawahnya sekitar sini. 2 lilitan. 2 kali putaran. 2 kali putaran di sebelah bawahnya. Kalau tadi di sebelah sini. Kemudian untuk menghilangkan Bulu-bulunya, bulu-bulu dari karung kain, ini, dari karung dan ini. tali rami, kita menggunakan korek api, hokai. Kita buang bulunya. Jadi supaya dia lebih kelihatan rapi. Sudah nampak rapi. Kalau yang bagus memang ada jual, tapi mahal. Bu, tolong disampaikan karena Ibu didengar oleh audien. Jadi iya. kita tidak perlu berbisik. Jadi kalau kita mau yang rapi karungnya, itu udah ada jual. 1,5 meter kali 1 meter 25.000. Jadi lebih mahal, lebih baik kita menggunakan yang kita beli di pasar yang harganya hanya 2.000, kita bisa pakai beberapa stopless yang akan kita jadikan dari harga yang 2.000 tadi. Ini mohon izin Bu, kalau kita gunakan karung plastik itu mungkin bisa juga Bu? Agak susah kalau Agak susah. karena kita Lengket. mau nempel. Oh licin. Licin dia. Jadi tinggal nanti dimodifikasi bagi ibu-ibu yang atau peserta yang ingin berinovasi, jadi silakan dicoba dengan trik-trik yang lain. Sekarang kita tutup menggunakan bikin tutup. Tutupnya kita lem, kita ukur seperti tadi bawah stoplessnya. Ini kita lem juga. Ini ukurannya seperti ini. Jadi dia bisa pas. Kita tempelkan ke sini. Kita tekan-tekan sampai dia menempel, kemudian kita gunting. Kita rapikan. Kita rapikan. Terus kita bikin untuk penutup sampingnya. Nah, kurang lebih begini. Dengan seperti begini. Kita lemkan hingga tertutup semua. Jadi kita di sini menggunakan lem lilin seperti ini ya. Kalau lem yang lain mungkin agak sulit lengketnya. Kalau ini lengketnya lebih bagus, lebih tahan.
Jadi ibu-ibu atau adik-adik remaja putri membuat toples ini mungkin tidak hanya menggunakan karung goni saja, bisa saja kita menggunakan bahan-bahan bekas pakaian-pakaian, barangkali kita minta di toko tukang jahit ya, tukang Seperti jahit. tadi brokat ini. Bahan-bahan bekas gitu. Jadi kalau kita tidak menemukan karung goni ini, kita juga bisa pakai bahan-bahan yang bekas-bekas. Barangkali dimodifikasi mungkin lebih cantik dia gitu. Ini udah ditempel, kita mulai merapikan Rapikan dari sisa-sisa kelebihan ukuran tempelan tadi. Atau ini Ibu, ya. kalau lebih kreatif lagi barangkali tapi mungkin agak susah. Ya. Bisa nggak kita menggunakan sabut kelapa yang lalu kita bentuk sendiri, nanti akan berbentuk berbulu gitu, kemudian baru dirapikan. Ya mungkin bisa. Mungkin Cuman bisa. kami belum pernah coba. Jadi Saya ini rasa bisa. Sekedar artinya pemikiran-pemikiran Ya. bagi para peserta kita ini. Ya. Artinya siapa tahu ada yang mau mencoba pakai sabut kelapa kan, pengolahan dari sabut kelapa. Ya. Bisa saja dengan metode yang sama, Ya. tapi berbentuk nanti akan berbulu setelah dirapikan. Itu akan Ya. mungkin ada juga karya tersendiri. Ya. Kalau sabut kelapa itu kami sudah pernah juga coba membuat rangkaian bunga-bunga kering. Ya. Nah, jadi dasarnya sabut kelapa, kemudian pakai daun-daun bekas daun apa namanya tuh, daun apa yang Mas Medi? Daun Ada pakis. daun pakis kering, ya. Ya. Nah, kemudian pakai bunga lalang. Bunga lalang tuh juga bagus. Nah, jadi untuk hias-hiasannya gitu. Kakak-kakak, bapak ibu, ini setelah ditempel antara atas dengan di samping ini, kita tutup dengan rami tadi. tali rami. Mungkin dari peserta sampai di sini, kedua Ada narasumbernya ada yang langsung mau ditanyakan? bertanya? Belum ada, lanjut Bu, masih. Di sininya juga kita kasih. Jadi dua sisinya ya. Dua sisi. Jadi setelah di atas ini, kemudian juga di bawah sini untuk kita menutupi serat-serat karung goni ini. Biar kelihatan rapi. Ini di rumah ada stok. Ada. Kebetulan anak beliau ini Buka rumah nutrisi. Rumah nutrisi. Herbalife. Jadi bekasnya Herbalife ini banyak sekali. Cuman kita memang tidak menjual karena ini memang kita gunakan untuk memberikan pelajaran kepada ibu-ibu atau bapak-bapak atau adik-adik remaja putri. Karena kalau PKK ini kan kita kan berjenjang. Kalau kita di sini PKK Kota Singkawang bisa turun ke kecamatan, ke kelurahan, ke RT, bahkan sampai ke Dasawisma. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu. Jadi ternyata narasumber kita ini tidak menjual, dia hanya memberikan ilmu. Ya. Nanti dipersilakan kepada Bapak Ibu yang punya keinginan untuk membuat kerajinan seperti ini, silakan. Cuman tadi saya terpikir Bu, kalau memang ada saya mau pesan 3 dulu gitu. Artinya saya untuk sampel nanti Bisa. Boleh. Itu untuk Bisa. kita sampaikan ke kawan-kawan. Kalau mau beli nanti mungkin anggota masyarakat kita udah belajar bikin ini. Ya. Jadi nanti kalau ada saya mau pesan 3 dulu. Iya. Tutupnya juga kita hilangkan bulu-bulunya. Kita gunakan lagi korek api. Samping-sampingnya juga. Sampai di atasnya. Nggak usah khawatir, dia tidak akan terbakar. Nah, sekarang sudah rapi, tinggal kita membuat hiasannya. Hiasan dari tutup ya dulu, bentar ya. Mana tadi daunnya? Yang kayak gini, tadi ada berapa? Itu. Hiasan untuk tutupnya di atas
kita gunakan dari daun-daun sisa, daun-daun yang dari bunga kita yang sudah tidak terpakai seperti ini, kita gunting, kita kecilkan. Tapi ini Akan daun menjadi palsu seperti ya. ini, daun palsu. Daun palsu bukan daun yang sebenarnya. Nah ini Bukan daun hidup. Bukan daun. kita bagi 3, kita lem jadi 3. Jadi kita tempel daun-daun ini di sini. 1, 2, 3. Ini kita lem. Terus tengahnya kita kasih lah. Jadi sementara hasilnya seperti ini ya, yang daun tadi 3 itu 1, 2, 3. Sekarang baru kita memberi hiasan bunga. Kita mau pakai bunga warna apa nih? Warna pink ya. Nah, kalau tutupnya seperti ini. Tutupnya seperti ini. Nah, sekarang kita bikin untuk hiasannya. Hiasan di stoplessnya. Baik, Bapak Ibu, ternyata cukup simpel, tapi yang jelas sudah nampak ini apa namanya seni gayanya. Nah, ini kita tempel dari bunga-bunga ini yang bekas-bekas. Ya, kemudian nanti barangkali Ibu kita narasumber nanti kalau memang mau dibikinkan ciri khas kan bisa saja dibikinkan Singkawang hebat Ya, umpamanya bisa, atau bisa. oleh-oleh khas Singkawang gitu. pasang, Bisa pasang nama. kita pasang tulisan-tulisan seperti itu sehingga cenderung lebih menarik. Ya. Apalagi dipasarkan pada saat ada kegiatan-kegiatan yang mungkin itu tahun baru, Cap gelar- Gome umpamanya. Gelar produksi ya. Gelar produksi. Nah, ini Jadi, suatu peluang lagi gelar bagi produksi. masyarakat kita. Pada saat hari-hari besar, karena ini kami sudah go sampai ke provinsi ya ini. Wah, Nah, kemudian juga ke Bengkayang, alhamdulillah. Bengkayang, ke Sambas, ini banyak yang udah beli juga. Seperti ini. Kalau Bu kita ini stoknya di rumahnya banyak sekali. Oh gitu, Bu. Jadi bermacam-macam model, tinggal milih. Ya. Nanti saya dibawain 3, Bu ya. Ya, Saya beli 3 dulu. Jadi ada yang langsung karung begini, ada yang karung dibungkus dengan bungkus lagi dengan bukat, kain burkat. berkat. Kain berkat itu mudah kita dapatkan. Kita minta Pergi aja aja ke ke tukang tukang jahit, minta bekas mereka Bekas-bekas. jahitkan baju-baju Pakaian. baju-baju orang untuk acara Kadang-kadang nikahan ada kan banyak ini, berkat. ada batik juga kan. Ya. Batik Bagus juga. dia hasilnya. Ini Nanti kita kita lem. Nanti kan ini kalau untuk naruh kacang-kacangan, Kacang-kacangan untuk di taruh kamar atas. di kamar anak-anak juga untuk permen, snack-snack untuk mereka belajar. Ya. Karena ini kuat kedap udara ini. Jadi makanan Cepat lempem. makanan susah lempemnya. Kemudian kalau ada boneka kita tempel boneka buat lucu-lucuan. Jadi khusus ini untuk cewek-cewek nih. Oh. Ini. Nah, ternyata Ibu ada yang bertanya lewat chat nih. Bagaimana cara membuat karung goni yang ini tadi? Bagaimana cara membuat karung goni yang sebagai bahan dasar kreasinya menjadi bersih? Dicuci kita Tunggu dulu, pakai belum selesai deh. belum. Nah, kasih menjadi bersih. Bentar, enggak nampak itu. Bersih dan
Bagaimana menjadi bersih dan tidak berbulu dan berserabut. Karena bulu-bulu ini terkesan mudah gugur dan menjadi kotoran debu. Nah, ini itu pertanyaannya pertama. Jadi sambil jalan Sambil mungkin ya, kita- sambil ya, jalan ya. silakan Kalau Bu karung narasumber. goni ini Ini memang kotor kita belinya. bahan dasarnya itu kalau kita beli di pasar misalnya bekas Kacang apa tanah ya, atau bekas- cabai kering. nah gitu, atau bekas bawang barangkali ya. Kemudian kita cuci dulu yang bersih, kemudian kita jemur. Memang pada saat waktu kita mau membuat ini masih ada serabutnya, memang masih ada. Nah, tapi tadi kan sudah ditunjukkan bahwasanya setelah dipasang begini ya, kemudian ada serabut, kita gunakan korek api ya Untuk untuk membakar. membuangnya, untuk Membuang membuang bulu. Dan kita tidak usah takut bahwa dia akan terbakar habis. Tidak, dia hanya langsung jalan gitu. Nah, nanti tinggal kita urut-urut begini, nanti dia akan lebih rapih dengan sendirinya. Oh gitu. Nah, Kemudian kemudian selanjutnya, itu pertanyaan dari Pak Bayu dari Mempawa, Bu. ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Pak Bayu, bagaimana konsep pemasarannya? Mungkin ada info market dan data penjualan barang kerajinan seperti ini untuk wilayah Kalimantan. Apakah potensial buat menjadi sandaran pendapatan bagi produksi rumahan? Oh ya. Bisnis Kalau itu sudah pernah kita kerjakan. Kalau kami, karena kami dari PKK mungkin ada kerjasama dengan Disperindak ya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu. pada saat Biasa pameran. kami pada waktu pameran-pameran itu, itu bisa kita jual juga. Tapi apabila Bapak misalnya rajin membuat ini, kemudian banyak juga yang tahu, kemudian Tawarkan ke Bapak kawan-kawan. Bapak tawarkan melewati online ya. Nanti pasti ada yang berminat. Kemudian kalau memang Bapak gelar di rumah Bapak sendiri, nanti kita pasang-pasang gitu di dalam bufet-bufet, pasti hasilnya cantik dan orang akan berminat. Karena ini murah meriah. Ini kan bahan-bahan bekas yang kita gunakan. Kalau kita memakai bahan baru semua bisa juga, tapi harganya lebih mahal. Kalau ibu-ibu rumah tangga, saya yakin dia pasti akan membeli barang yang murah meriah, murah, cantik, menarik. Begitu. Terus kalau kita bikin sendiri itu ada kepuasan di hati. Tersendiri. Pertama-tama Bapak mungkin bisa kita pasarkan dulu untuk keluarga kita sendiri. Ya. Mungkin kakak, adik, ponakan Adik-beradik dan kita. sebagainya. Nanti mereka juga akan dari mulut ke mulut bisa, oh ini saya beli di sini, nanti bisa. Pasti orang akan tertarik kalau melihat begini. Apalagi kalau adik-adik cantik ya, melihat ada boneka-boneka lucu-lucu, pasti suka. Nanti kita letakkan permen apa di dalamnya. Kalau memang bahan ini agak besar menurut Bapak, kita cari aja wadah yang agak kecil begini. Yang mungkin separohnya begitu, supaya meletakkan permen tidak terlalu banyak. Atau Kan? bekas stoples lama yang sudah tidak kita gunakan, udah jelek gambar-gambarnya. Nah itu kita bisa perbarui dengan seperti ini. Nah, Kalau misalnya stoples jirek, kan kadang-kadang bunganya udah kusam, ya, tutupnya udah jelek. ya, Nah itu betul, bisa betul. kita gunakan, kita perbarui Kita seperti ini. renovasi kembali, dibuat cantik. Ya, jadi untuk Pak Bayu, jadi seperti ini Pak Bayu. Jadi tadi saya melihat, makanya tadi saya langsung terpikat dan terpukat ini. Terpikat bukan seperti gulung-gulung nih. Berarti saya langsung tertarik dengan hasil karya dari narasumber kita ini. Walaupun sederhana dan mungkin harganya bisa dijangkau oleh masyarakat, ternyata ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi saya, sehingga begitu saya melihat barang ini, saya langsung tertarik untuk memiliki. Sebagai pajangan nanti di rumah, pasti suatu ketika juga akan menarik orang lain untuk memiliki juga. Maka tadi saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan dalam hal inovasi ini mudah-mudahan artinya mempunyai nilai ekonomi bagi keluarga, dan yang penting lagi apa yang disampaikan oleh narasumber kita bahwa ini bisa dipasarkan secara online dengan harga yang sangat terjangkau. Ini kalau seperti ini, mohon izin Ibu, biasa dijual dengan harga berapa? 40. Nah, hanya 40.000.
hanya 40.000 dengan pernik-pernik yang ada di meja yang sangat indah nanti jadinya. Nah, jadi itu Pak Bayu nanti mungkin bisa komunikasikan kembali terhadap pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Isu DRC. Maaf Ibu, kalau boleh saya tahu kira-kira berapa harga modal bahan untuk satu toples setelah dihias seperti itu? Harga bahan. Jadi beliau menanyakan harga bahan Bu, setelah jadi gini kira-kira estimasi biayanya berapa gitu? Sekarang begini lah ya, Ya. sekitar 20.000. Sekitar 20.000 Bu Isu. Artinya Kita bisa jual 35. ya 40 bisa Bu. Kalau saya yakin dan percaya ini akan diminati oleh masyarakat. Ini sebentar saja membuatnya. Ya. Mungkin seperempat jam ya, 15 menit. atau Kalau udah 20 terlatih menit Bu ya. bisa jadi. Nah ya 15 menit Bisa sudah jadi. Kemudian untuk mendapatkan ini apa Ibu? Mohon izin Ibu, itu yang putih. Mana? Botol Ini. ini enggak juga harus ini Pak. Jadi enggak juga, Pak. misalnya harus kita punya stoples lama Ya. yang udah jelek ataupun kaleng susu bayi, Ya. kaleng susu bayi itu bisa juga kita gunakan. Tapi kalau harus membeli seperti ini ada yang dijual nggak ini Bu? Nggak ada. Ini Cuman kan saya, bekas dari Herbalife. Iya, saya cuma Ah, gunakan untuk ini. Ada sih, bekas. ada yang juga bisa orang yang jual. ada yang bisa ngasih, ada yang Ya. bisa ngasih, ada Oh, juga gitu. di antaranya. Kita minta. Nah, ini barangkali. Pak yang udah jadi. Nah, ini kalau saya lihat seperti ini di CP Arli itu kalau di masyarakat Singkawang itu banyak nih toples-toples Ya. seperti ini Ya, dengan banyak bermacam-macam tipe. Jadi tinggal kita berkreasi bagaimana untuk membentuk. Murah kok. Nah Murah. ini hasil yang telah narasumber kita bikin. Jadi nanti, jadi mohon izin Ibu narasumber di atas ini masih bisa kita kreasikan lain, mungkin Bisa, kita dikasih terserah. pita umpamanya Bisa, kan. ya, Ya, Renda-renda. Nah, tinggal Bisa renda-renda. kita Jadi tinggal tulis kita berkreasi renda-renda. sementara ilmu yang diberikan oleh narasumber kita sudah dipastikan, artinya kita bisa menambah ilmu dan bisa menambah nilai ekonomis karena seperti yang kita lihat sendiri memang memakan waktu tidak lama dan hasilnya seperti ini. Nah, mungkin Sekarang kita mencoba membuat satu lagi. kita Yang coba untuk membuat yang satu. kita gunakan bahan bahan brokat. brokat Bahan dari brokat. dari Dari hasil bekas. minta ke tukang jahit. Ya, Tapi Bekas sebelumnya penjahit kita harus Percak, tutup percak. dulu dengan karung seperti tadi, Baru baru kita kita mudah melengket. iya. Biar ada dasarnya jadi tidak terlalu polos putih begini. ini alat ini apa nih Bu namanya? Nanti biar mereka tahu. Saya pun tidak tahu nih. Apa namanya tembak? Alat apa? alat lem tembak. Lem tembak. tembak. Lem Lem tembak. tembak. Ini ada jual di pasar. Glue Pak. gun, glue gun. Oh, gelugan, penembak lem. Jadi ini harganya sekitar 40.000 ya. 40 ada 55. Nah, Kalau yang agak bagus tuh 55. Jadi dia lebih tahan. Kalau yang murah-murah sekali ada juga yang belasan, tapi sebentar aja udah habis, udah rusak. cepat rusak. Tergantung juga kita pemakaian. Ini kita tutup seperti tadi. Kita gunting Dan lagi. sisanya digunting. Saya mohon izin juga ambil kacamata. Oke. Nggak sadar sudah tua. Oh. Ini kita bikin seperti tadi. Cuman ini kalau untuk pakai kain brokat bekas tadi kita tidak perlu membuang bulu. Karena kita akan melapisnya dengan brokat, kain brokat.
ini setelah kita lapis dengan karung, kita bungkus lagi dengan brokat. Dilemkan ya langsung, nggak usah lagi kita buang bulu. Jadi berkatnya warna apa saja bisa. Terserah. Cuman di sini kami menggunakan warna Hijau. Tosca. Hijau Tosca. Dan perlu mungkin diketahui juga bahwa kami juga pernah membuat ini, ya, membuat ini untuk tabungan ya, untuk tabungan. Nah, jadi ini nanti tutupnya ini yang kita Jadi, lobang, dilobang dulu. kita lobangi sebesar uang receh yang akan kita masukkan itu. Tapi kalau kita tabungan ini kan bisa dibuka. Nah, kalau bisa itu langsung kita matikan. Karena kalau bisa dibuka namanya ndak nabung lagi. Sebentar dibuka, sebentar diambil uangnya. Tapi ini kalau kita menggunakan pirek bisa Bu ya, sama Bisa. mekatnya sama ya. Bisa jirek. Jirek ke pirek. Jirek, pirek, Oh, pirek Kalau terlalu mahal. pirek itu mahal. Sayang. Yang zaman dulu punya sekarang dah 200.000 satu. Oh itu. Ini yang pakai yang jirek, kadang kan jirek tuh lama-lama kusam. Gitu Ah. bisa. Yang udah Paling kalau saya bawa toplesnya aja kan gitu. Kalau kita minta bungkuskan. tolong Biasanya ada yang tutupnya jak yang jelek, ya. ada yang minta tutupnya jak yang tak diitukan, minta dibungkuskan. Jadi seperti tadi ya, setelah kita pasang berkatnya, langsung kita rapikan lagi. Kita lem, kita tutup. Kemudian ininya kita rapikan. Rapikan kembali. Kita rapikan. Nanti kita bungkus lagi dengan brokat. Kalau orang mau bikin yang seragam ya Pak ya, misalnya toples ini ada 6 atau 10 gitu ya. Nah, kalau kita minta percak-percak di tempat tukang jahit kan enggak sama gitu ya. Sama. Jadi kita beli aja bahannya. Oh iya betul. Misalnya 1,5 meter gitu. Tapi tadi karena saya itu hanya pemanfaatan Bahannya limbah, yang saya memang minta di tukang jahit. Ya. Bahan yang murah meriah aja, yang harganya cuman 25.000 semeter gitu. Nah, itu kan nanti hasilnya banyak sekali. Nah, jadi nanti kita kasih renda-renda gitu untuk cantik-cantik. Ini selama ini mungkin para peserta kita ini belum terbuka wawasan ketika belum melihat apa yang dilakukan oleh kedua narasumber ini. Nah, jadi jangan usah khawatir, hari ini ternyata wawasan kita sudah dibuka gitu. Oh ternyata begini, oh ternyata bisa menghasilkan ataupun memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang selama ini kita apa idenya gitu. Nah ini artinya berangkat dari kegiatan kita pada hari ini Bu, mudah-mudahan artinya masyarakat akan berpikir, dibuka wawasannya, ternyata untuk mendapatkan tambahan ekonomi keluarga tidak sesusah yang dibayangkan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu narasumber kita. Anak-anak muda sekarang Pak Ubi, mereka itu memberi kado ulang tahun. Ya. Kadang-kadang itu berupa tabungan. Ini kan nanti kita bolongin sininya ya, berupa tabungan. Kemudian diisi dulu sedikit sama mereka, mungkin sekitar 10.000 gitu ya, sebagai contoh gitu. Nah, ini tabungan. Mungkin sangat bermanfaat. Sambil mendidik anak-anak kita juga supaya rajin menabung. Kemudian izin ini Bu, ini kan karung nih. Ya. Ini kalau kita mau izin apa ya kalau bahasa masyarakat sini, kalau orang kampung saya nyebutnya streaming.
Oh, Yang kan bisa ditempel merek nama itu kan. bisa. Sebelum kita karung ini sebelum ditempel kita bikin dulu nama kan ini bisa Oh, memiliki bisa. lubang-lubang tuh kan. Bisa. Nah, jadi tinggal kita kreasikan bisa Ya, happy supaya birthday nampak. umpamanya kan. Ah, Happy birthday ya. si Ani umpamanya kan. Jadi bertambah Bisa. lagi artinya Bisa. motif yang kita kembangkan tuh makin banyak. Ya, kreatif masing-masing lah Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ternyata dengan apa namanya bahan yang sedemikian rupa murah, mampu akan menghasilkan tingkat ekonomi yang tinggi, dan apalagi kalau memang kita gunakan bahan-bahan yang memang mempunyai nilai ekonomi, sehingga saya yakin dan percaya bisa juga mengangkat ekonomi keluarga. Jadi tidak usah khawatir, tetap harus berkarya. Narasumber kita bersedia untuk mendampingi. Karena beliau berprinsip mengajarkan ilmu kepada orang lain merupakan ladang amal di akhirat nanti. Nah, ini yang perlu kita teladani. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat, jadi pada season kedua ini tadi pembuatan atau pembungkusan toples dengan karung goni sekarang dilapisi kembali dengan brokat. Sudah nampak hasilnya, walaupun belum sempurna, tapi saya yakin dan percaya ini memiliki nilai seni yang tinggi nantinya, dan akan memiliki juga nilai ekonomi yang lebih daripada yang telah selesai dibuat ini. Artinya banyak pilihan bagi kita nanti dalam rangka menyampaikan pemasaran kepada masyarakat, sehingga mereka bisa memilih yang mana yang mereka mampu beli sesuai dengan keadaan ekonomi mereka. Yang pasti apabila ini bisa kita lakukan dengan baik, saya yakin dan percaya masyarakat di sekeliling kita khususnya akan berupaya memiliki flash yang cantik dan indah ini, yang pasti juga bagi pemilik atau bagi pengrajinnya itu sendiri akan bertambah kesejahteraan keluarga. Ini kembali kita kepada narasumber kita ini. Juga kita bisa membuat ini ya, tempat untuk tisu, Nah, wadah untuk tisu tisu. ya, wadah tisu. Barangkali kita punya tempat tisu yang kita beli di pasar plastik yang udah kusam Ya, warnanya, betul. juga bisa kita hias seperti ini. Dari karung juga bisa, dari bahan-bahan percak, kain-kain percak juga bisa. Jadi tetap kita memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita supaya tidak terbuang dengan percuma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Kameranya didekatkan. Antar kameranya berapa harga modal bahan untuk satu toples setelah dihias? Tadi udah. Kameranya mau didekatkan. Mana sih minta dekatkan kamera, mereka enggak terlalu nampak. Tolong kamera didekatkan sedikit untuk ini enggak terlalu nampak. Hasil akhir nanti terlalu nampak. Yang boleh, berarti yang bertiga itu biar dia nampak semua. Nah itu biar nampak. Khususnya itu dia. Ini kita gunakan dua lilitan juga. 2 kali setaran. Ini tali rami, Bu ya? Iya, tali rami. Ada dijual di pasar kok? Ada jual di mall. Oh, di mall. DIY. Oh, DIY tali rami. Di atas. Nah, ini kita buang juga bulunya nih. Dikit-dikit. Bulu-bulu dari tali rami tadi nih.
Kalau pernak-pernik ini Bu, ini yang di boneka ini cari di toko mana nih Bu? Gimana? Di toko-toko mana saja ada kalau kita Di kebetulan Shopee, naik. di Shopee pun ada. Di Shopee Shopee pun terus ada. kita kumpulin bunga kita yang lama tuh dicuci. Nah, kita bikin lagi ke sini. Oh gitu. Kita hias lagi ke sini. Berarti kalau ini kan sekedar contoh saja, ada boneka Ya. anak-anak Dia perempuan. terserah kita mau hiasnya apa. Ya, bisa saja pakai foto Batman umpamanya. Ya, Kan bisa saja bisa, mungkin untuk bisa. kamar anak laki-laki Ya. kan. Dipajang di kamar ada foto Batman-nya atau Ini- Spider-Man. Ini udah jadi wadahnya. Ini sekarang kita bikin Tutupnya. tutupnya. Ditutup juga seperti tadi dengan karung sampai ke sisi penutup. Kamera yang lebih jelas di slide sebelahnya, berarti yang itu. Oh, yang ini. Untuk ditutup. Buan. Potong dulu daun. Agak besar. Belum. Masih punya. Kita bersihin lagi, kita bersihin. Kita rapikan lagi tutupnya. Nanti tinggal kita lapis dengan brokat lagi. Tapi caputnya. Mau pakai pempes adik mau? Pakai pempes adik mau? Cukup enggak? Coba ya. Mungkin perlu kami ingatkan kepada ibu-ibu yang sedang mengikuti kegiatan ini sambil memasak maupun sambil menggendong anak. Jadi harap agar segera hati-hati Bu, jangan sampai HP-nya tercebur ke dalam gorengan. Apalagi kalau sampai anak ibu tercebur juga ke dalam gorengan. Jadi mohon hati-hati. Karena asik memperhatikan narasumber kita yang luar biasa ini, lalu lupa kalau lagi gendong anak gitu. Mudah-mudahan tidak Bu ya. Jangan sampai. Lalu timbul status baru nanti gara-gara daring bikin toples, bungkus toples, anak kecebur ke dalam wajan. Enggak lah. Ya, makanya kita ingatkan Bu. Ini ternyata banyak sekali Bu ya, dari artinya kreasi, banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan oleh khususnya karena ibu-ibu ini dari tim penggerak PKK Kota Singkawang. Berarti banyak sekali jenis kerajinan yang diberikan oleh PKK itu kepada masyarakat. Banyak Ya. sekali. Banyak sekali. Soalnya kita kan ada beberapa anggota yang Merangkai bunga, yang, masing-masing lain-lain. dengan keahliannya. iya. Hmm, Ada yang merangkai bunga kering, ada merangkai bunga. ada yang merangkai bunga hidup. Jadi nanti merangkai bunga itu juga masing-masing dengan seninya. Ada yang bunga ditaruh di meja, ada yang di sudut. Ada yang ditempel di dinding. Kencing kan jarang, kok kan dikit-dikit tuh. Kalau mau kencing, kencing ya, enggak perlu kencing buka. Kan kencingnya itu sekali-kali, kok ini kan Sisinya sering. juga kita bau. tempel brokat Brokat juga. untuk nutupnya biar sama. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, hasil sementara ya, hasil sementara. Bisa juga ini dari bahan karung ini Pak Ubi. Bisa juga kita
Di kulkas. Ada tuh. Iya, Ah, Contohnya dari bahan karung. ya, dari Ya, bahan karung. dari kaset CD juga bisa kita bikin Nah, coba lihat sini, Bu. kulkas. Ini dari kaset ya. Kaset CD. Kaset CD yang ada pakai. Ini dari karton biasa ini. Nah, kalau yang tutupnya ini dari tutup aqua. Nah, itu Aqua bekas. bekas aqua. Oh, gitu. Nah, ini nanti tinggal nempel gitu kan, cantik deh. Nah ini, jadi sekali lagi apa namanya, narasumber kita itu tidak pelit ilmu. Tadi kalaupun tadi hanya di dalam topik kita hari ini membungkus toples, ternyata bukan cuma toples. Di sini ada juga untuk ditempelkan di Dari kulkas. pakai kardus ini. Nah, jadi bahannya sangat sederhana. Jadi dari bahan kardus plus tutup botol aqua dibungkus dengan karung. Ini seperti ini tutup botol aqua. Kemudian ini kardusnya. Jadinya nanti berkat tangan-tangan terampil seperti ini. Tuh. Pasti kalau kita pasang di kulkas kita di rumah, ada tamu, langsung tertarik. Dapat di mana? Biar Begitu. ganti-ganti. Nah, dan bisa diganti-ganti, dicopot. Jadi nanti tergantung kreasi Bapak Ibu yang ada di rumah bagaimana untuk membuat ini. Ini macam-macam bisa dikreasikan. Ini dari CD bekas CD bekas. yang udah lagunya dan tidak jelas lagi. Nah, ini dijadikan seperti Daripada ini. dibuang sayang. Cantik, Pak. Kali ditempel di kulkas tuh. Oh iya. Diatur sedemikian rupa. Ini tapi ini nyari ini di mana, Bu? Ini Ada jual, Pak, Di toko Pontianak. apa? Di Pontianak. oh di ini, Pontianak. Di Aneka Kancing. Oh, aneka Toko kancing AA. ada menjual magnet ini. Iya, ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di magnet ini, ada magnet itu ada dijual di Pontianak, tapi di Singkawang tidak ada, Bu ya. Di toko Aneka Kancing. Bisa beli di Shopee, Pak. Oh, bisa beli di Shopee. Ini juga bisa kita bikin untuk souvenir orang menikah. Iya. Jadi Shopee, jadi begini, sedikit kita cerita Shopee. Kemarin saya ketemu kawan di Tangerang, dia jual sepatu. Ternyata mekanisme untuk kerjasama dengan Shopee itu tidak sulit tuh. Saya pikir harus ada MOU segala macam. Tinggal kita daftarkan produk kita ke Shopee, kemudian nomor rekening kita, jadi Shopee lah nanti yang ikut mempromosikan ini katanya gitu. Jadi ternyata sangat mudah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang ingin artinya membuat segala jenis aksesoris untuk segala jenis permainan atau apapun yang bisa juga kita lakukan kerjasama dengan Shopee. Ternyata tidak susah. Saya tanya sendiri dengan teman itu, ternyata hanya mendaftarkan produk kita, disiapkan dengan nomor rekening. Jadi mudah, itu saja. Saya pikir kemarin tuh harus mengikat MOU secara formal gitu, kemudian kita gimana teknis apa namanya penyetoran uang. Ternyata tidak, cukup simpel gitu. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu yang punya niat untuk memasarkan ini lewat Shopee juga seperti itu, ada cara-cara dan itu tidak susah. Ini dari bahan-bahan sederhana. Ditempel di kulkas. Tempel kulkas. tempel di kulkas. Contohnya tuh. Topi kecil. Ini udah cantik. Kalau banyak-banyak 10 biji. Ya, itu kulkas ditaruh 10 buah, 10 biji. Ini yang seperti ini ketika kita ke Jawa, kadang-kadang kita beli yang dibuat oleh orang di Jawa sana. Ini yang kita beli kadang-kadang. Padahal kita sebenarnya punya potensi untuk membuat sendiri. Sehingga kita dengan bangga aja bawa dari Jawa. Dari mana ini? Saya beli di Jogja. Padahal kita punya potensi untuk itu. Nah, jadi mulai sekarang dengan ilmu yang didapat dari kedua narasumber kita, ayo kita berbuat untuk kita sendiri maupun untuk orang lain.
hanya dengan daun. Ini daunnya. Daun 3. Nah, yang lainnya rapikan. Oh, presentasi minta di-share, Pak. Katanya nanti. Ada yang, oh siap, pasti kita lakukan share pasti. Nanti tinggal udah ya. Oh, itu. Nanti tinggal dimasuk ke website kita itu. Pasti apa yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang akan kita share. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta kegiatan ini bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang memiliki ribuan koleksi buku bacaan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, sejarah, dan termasuk bacaan untuk anak tersedia di Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang dan mendapatkan pelayanan gratis. Jadi tidak usah khawatir, silakan kunjungi Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang untuk menambah wawasan ilmu kita dan keluarga. Ajak sanak famili, handai tolan beserta rekan-rekan datang ke Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang. Terutama untuk anggota PKK. Ya, siapa saja, Bu. Jadi PKK kelurahan. PKK kelurahan boleh, Kecamatan. PKK kecamatan juga boleh. Apalagi PKK kota. Ya. Ada lagi yang bertanya? Apa Bu? Yang mana, Bu? Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak, kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung, bisa langsung dijawab oleh narasumber kita sambil kita menikmati. Kalau untuk ibu-ibu yang sedang menyelesaikan bungkusan dari brokat itu, kita hanya menghias di tutupnya. Jadi brokatnya udah cantik, tidak perlu lagi kita hias-hiaskan. Ditutupnya aja yang kita hias. Oh gitu. Ini tutupnya kayak seperti biasa tadi, kita kasih karung, kemudian kita lapis dengan brokat, terus kita tutup ujung sini dengan ujung bawah itu dengan tali rami, kemudian kita bersihkan dengan api bulu-bulu dari tali rami. Nah, kemudian ini kita kasih tiga letak daun. Kemudian kita kasih bunga 3 juga. Ini Bu, kita disaksikannya bukan hanya masyarakat Singkawang, Bu. Ada di situ kalau saya lihat, ada dari Mempawah, ini ada dari Kuburaya, ini Batu Ampar. Bahkan biasanya kemarin-kemarin itu ada dari Bali, Bu, mengikuti kegiatan ini. Dari Bali, dari Jawa Tengah, dari Kalsel. Nah, ini ada dari Kalsel. Nah, itu tunjukkan dulu hasilnya. Ya. Nih, jadi seperti ini nih. Nah, tutupnya. Jadi hanya tutupnya saja yang kita hias karena brokatnya udah cantik. Nah, jadi tidak perlu lagi kita hias. Ya. Tapi terserah kalau memang masih mau menambah hiasannya dipersilakan kan gitu. Sesuaikan selera lah gitu Bu ya. Selera saya sih hanya begini, dia tuh biar manisnya ditutup. Ya. Nah. Tinggal dirapi-rapikan bekas lem. Ya.
Kalau memang masih mau dikasih bunga sih boleh juga. Bunga yang sama. Berarti ini tadi 2 macam. Hasil Ini kita satu. pada pagi hari ini. Nah, ini 1. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati dan kami banggakan, itu tadi dua toples yang telah dilakukan pembungkusan menggunakan karung goni dan kain brokat. Seperti terlihat di depan kita semua bahwa 2 toples tersebut menjadi sangat indah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Mudah-mudahan artinya ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber yang luar biasa pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelum kegiatan kita ini saya tutup, kita akan buka session tanya jawab secara langsung bagi para peserta yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Ada? Atau cukup? Pak Firdaus, ada pertanyaan Pak? Baik, ternyata Pas ya. pas, mungkin Alhamdulillah. Sudah pada mengerti. Ya. Nanti kalau kurang mengerti, kita kasih ya nomor. saya belum minta nomor HP ini, nomor HP narasumber kita pada hari ini. Lupa tadi pada awal, saya udah grogi lihat narasumber. Bu Gina, nomor Gita. HP Bu Gita berapa Bu? 0812 0812 5661 5661 687. 687. Ya. Jadi Bapak Ibu peserta yang kami hormati, ini nomor telepon atau nomor handphone narasumber kita Bu Gita 0812 5661 687. Jadi kepada Bapak Ibu peserta yang mengalami kesulitan maupun ingin bertanya ataupun berkomunikasi langsung dengan Ibu, silakan dicatat nomor telepon narasumber kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya narasumber yang kami banggakan dan saya cintai, mudah-mudahan artinya apa yang Ibu berikan pada peserta kita pada hari ini, di samping menambah wawasan, tentu yang tidak lain tidak bukan adalah menambah pundi-pundi amal perbuatan kita di hari akhirat nanti. Tentu kami sebagai penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam kegiatan ini. Saya pembawa acara sekaligus moderator Ubi Amri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta dan kepada para narasumber. Akhirnya saya ingin menutup kegiatan kita pada hari ini dengan pantun. Burung pipit di tengah sawah, buah lakum masih mentah, jangan disentuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Burung irian, burung Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Cukup sekian dan sampai jumpa. Selamat siang. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Terima kasih Ibu. Ya. Kak Asdiana, Kak Gita. Ternyata saya ketemu sama sahabat saya yang lama. Lama tidak ketemu kayak. Barangkali demikian. Pak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para peserta pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalam.
Indonesia, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu, Indonesiaku.